Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk 14 program unggulan percepatan pembangunan Kabupaten Indramayu telah di-launching oleh pemerintahan Lukisaya. Apa saja 14 program percepatan dalam visi misi Indramayu Reyang dan kemudian beberes Indramayu, karena Lukisaya mengatakan yang dimaksudkan Reyang atau didefinisikan dalam Reyang mencakup nilai-nilai religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Nah, ini tentu akan menjadi perdebatan yang panjang. Misalnya, bagaimana mengukur soal religiositas? Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kerakyatan? Bagaimana yang dimaksud dengan aman dan nyaman? Untuk itu, mari kita perbincangkan 14 program unggulan atau program percepatan itu apa saja. Pertama, Indramayu mengaji 15 menit. 2. Indramayu beribadah. 3. Indramayu berzakat. 4. Indramayu belajar. 5. Indramayu sehat. 6. Petani sejahtera. 7. Pasar rakyat Indramayu. 8. Mengembangkan pariwisata Indramayu. 9. Meningkatkan kesempatan dan kompetensi kerja. 10. Jalan mulus dan aman. 11. Perizinan mudah, cepat, dan terpadu. 12. Indramayu Smart Governance. 13. Wong Reyang Wadul. 14. Indramayu Hijau. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa tajuknya adalah 14 program unggulan atau percepatan pemerintahan Lukisaya tidak napak di bumi. Nah, apa yang kemudian kita maksudkan tidak napak di bumi? Mari kita kemudian perbincangkan. Misalnya, Indramayu mengaji 15 menit, Indramayu beribadah, Indramayu berzakat. Nah, muncullah pertanyaan dari kerancuan persoalan terminologi. Apa yang dimaksud dengan Indramayu mengaji? Apakah Indramayu beribadah, Indramayu mengaji itu bukan merupakan ibadah? Kemudian Indramayu berzakat tidak merupakan beribadah. Nah, kekacauan terminologi ini tentu juga akan mengacaukan cara berpikir atau cara menafsirkan dalam implikasinya. Lalu parameter apa dalam logika dan akal waras untuk mengukur keberhasilan atau outputnya? Misalnya, Indramayu mengaji 15 menit, Indramayu beribadah, Indramayu berzakat. Jika pada prakteknya pemerintahan Lukisaya transparansi tetap dikunci, semua akses sulit kita dapat, semua persoalan kemudian dipersulit atau tidak dipermudah. Lalu kebijakan-kebijakannya seperti yang sedang dibahas di DPR, misalnya soal akan menaikkan PBB yang melampaui kabupaten-kabupaten lain. Nah, apakah itu kemudian bisa dikatakan menjadi Indramayu beribadah? Nah, jika Indramayu mengaji, Indramayu beribadah, Indramayu berzakat, pada praktek tata kelolaannya, misalnya, jika kemudian korupsi terjadi jor-joran di semua SKPD, kemudian terjadi juga berhamburannya APBD, anggaran-anggaran itu tidak pada tempatnya. Apakah itu kemudian bisa dikatakan Indramayu beribadah? Tentu tidak kalau menggunakan logika dan akal waras atau dalam pendekatan perspektif teologi. Karena yang dimaksudkan beribadah, maka semua perilaku, semua kebijakan akan mengacu kepada kebaikan, bukan kepada kekuasaan sebagai kuasa bandar dalam pengambilan kebijakan. Nah, Indramayu belajar, Indramayu sehat. Nah, ini pun perlu dipertanyakan. Perlu kemudian parameter apa untuk mengukur keberhasilannya. Karena Indramayu belajar, apakah
dengan kejar paket yang jor-joran, kemudian ini bisa dikatakan Indramayu belajar, apakah dengan semua orang misalnya sudah berpendidikan, seandainya itu benar dan itu tidak mungkin terjadi karena masih ada anak-anak yang harusnya bersekolah berada di lampu merah. Apakah kemudian itu dikatakan bahwa Indramayu belajar? Atau paling tidak adalah tata kelola pemerintahan, sistem birokrasi yang kemudian seenaknya sendiri atau karwet atau kemudian semuanya menjadi tidak jelas parameternya, apakah itu bisa disebut Indramayu belajar? Belum lagi pada persoalan sistem pendidikan formal di mana mutu pendidikannya diukur dengan apa? Karena ada banyak dari siswa yang kemudian nilainya 2 karena nilai kumulatifnya harus 7,76 atau ulangannya mendapatkan 3 atau 4 tetapi tetap ditulis 76 atau kemudian 80. Nah, ini juga problem bagi kita. Kemudian Indramayu sehat. Nah, kemarin saya membaca bahwa masih ada masyarakat yang sakit kemudian tidak mempunyai kemampuan untuk berobat dan itu kemudian tidak peduli meskipun sudah berada di medsos. Nah, ini pun menjadi pertanyaan. Parameter apa yang dimaksud Indramayu sehat? Apakah Indramayu sehat itu meliputi sanitasi yang sudah memenuhi standar, kemudian air baku PDAM sudah memenuhi standar, kemudian pelayanan kesehatan sudah memenuhi standar karena sekarang masih dikeluhkan termasuk adanya kebijakan zonasi di mana orang sakit yang membutuhkan pengobatan harus mendapatkan rujukan pada puskesmas, tidak buka di hari Minggu atau tidak buka di malam hari. Nah, apakah ini juga termasuk Indramayu sehat? Indramayu sehat harus dipandang secara pemikiran. Nah, jika kemudian ternyata mayoritas masyarakat Indramayu atau minimal pejabat publiknya tidak memberikan contoh soal berpikir sehat, tetapi berpikir nepotisme, berpikir kolusi, berpikir mengamankan jabatan, berpikir bagaimana anggaran itu kemudian dipakai bisa disembunyikan untuk kepentingan dirinya. Nah, ini juga menjadi parameter yang kemudian perlu dipertegas bagaimana cara mengukurnya. Nah, jangan-jangan kalau begitu 14 program percepatan hanya akan berumah di atas angin atau tidak napak di bumi. Kemudian poin 7, pasar rakyat Indramayu. Nah, bagaimana juga parameternya? Pasar rakyat Indramayu yang dimaksud apakah tradisional ataukah yang tradisional akan dimodernkan atau pasar rakyat ini adalah dari pelayan atau fasilitas yang buruk akan ditingkatkan menjadi fasilitas yang baik. Ini juga tidak pernah kita baca program secara detail atau penjelasannya. Karena APBD apakah mampu untuk mengatasi itu semua. 8. Pengembangan pariwisata Indramayu. Pariwisata menjadi salah satu sumber perekonomian, tetapi di Indramayu ada problem persoalan pengembangan pariwisata. Sebenarnya saya atau PKSPD 10 tahun yang lalu telah mengusulkan kepada DPR, kepada Bapeda bahwa harus segera direvisi Perda soal pariwisata karena di dalam Perda pariwisata ada zonasi soal pariwisata sehingga tidak semua desa, tidak semua kecamatan boleh mengembangkan atau membangun pariwisata. Itu juga menjadi problem yang sampai hari ini belum mendapat kejelasan. 10. Meningkatkan kesempatan dan kompetensi kerja. Nah, ini lebih fatal. Bagaimana mungkin mengklaim program unggulan percepatan? Poin 9, meningkatkan kesempatan dan kompetensi kerja. Salah satu fakta yang tidak bisa dibantahkan lagi, rekrutmen BWI termasuk rekrutmen PDAM nantinya, jika kemudian tidak diumumkan dengan baik, tidak diumumkan secara kompetisi bebas, tetapi kong kali kong hanya kemudian kronisme, hanya kemudian nepotisme, maka bagaimana
kesempatan kerja dan kompetisi, termasuk program Indramayu Rebana. Kita tidak mendengar atau Bupati tidak pernah mungkin menginstruksikan atau segera Disnaker memantau pelaksanaan rekrutmen terhadap investor-investor atau badan usaha yang ada di Indramayu. Misalnya, apakah pabrik sepatu di Kerangkeng yang rencananya akan dibuka, yang konon secara bombastis termasuk oleh Gubernur Jawa Barat KDM akan bisa menyerap 5.000 sampai 10.000 tenaga kerja. Bagaimana kesempatan kerjanya? Apakah itu bisa diakses? Apakah itu bisa ada publikasi di website Disnaker? Nah, kita tidak melihat soal ini. Dan yang terdengar rumornya atau isunya di semua perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indramayu, termasuk Mall Indramayu, termasuk Kerangkeng, termasuk yang di Losarang, bahwa untuk mendapatkan informasi kesempatan kerja bagi anak-anak tukang beca, anak-anak buruh tani yang ngoyos, anak-anak kemudian orang tua yang miskin tidak bisa mengakses, termasuk juga pada pengembangan nanti Politama dengan pengembangannya. Nah, seharusnya untuk mendapatkan kompetensi kerja dan pengalaman kerja atau kesempatan kerja yang terbuka ini, semua orang berhak untuk mengikuti kompetisi yang sehat, sehingga akan menghasilkan bahwa mentalitas tenaga kerja Indramayu bisa diandalkan, etos kerja anak-anak Indramayu bisa dibanggakan. Tetapi kalau kesempatan ini tertutup hanya untuk jaringan tertentu atau jaringan para pejabat, maka kemudian apa yang dikatakan peningkatan kesempatan kerja dan kompetensi kerja tidak akan tercapai atau hanya berumah di atas angin atau hanya sekedar retorika, slogan, dan jargon-jargon yang pada dasarnya tidak napak di bumi. Kemudian 10, jalan mulus dan aman. Ini adalah impian dan semua orang akan mendukung atau publik luas akan mendukung. Tapi problemnya, apakah APBD bisa mengakomodir? Atau kemudian apakah belanja publiknya akan bisa menanggulangi jalan mulus dan aman? Karena pada prakteknya sekarang, kinerja PUPR bisa kita lihat di dalam pembangunan jalan, pemolesan jalan, maka kualitasnya jauh di bawah standar, dan sehingga biaya pemeliharaan itu setahun bisa 3 kali 4 kali. Dan bagaimana mungkin APBD atau belanja publik bisa menutup jalan mulus dan aman? Dan baru misalnya di sebuah kecamatan A jalan itu dibetulkan atau kemudian dipoles, maka kemudian minggu depannya di kecamatan B juga terjadi kerusakan dan berlubang-lubang. Termasuk juga mungkin baru beberapa minggu jalan yang dipoles akan hancur kembali karena kualitas hot mix, kualitas aspal yang buruk, maka kemudian itu akan mempercepat jalan itu rusak, sehingga kemudian tidak mungkin lagi jalan mulus dan aman akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Yang rasional, yang kita katakan rasional, bahwa perizinan mudah, cepat, dan terpadu, ini bisa rasional. Karena seperti yang kita kemudian usulkan kepada pemerintahan Lukisaya, bahwa perizinan cukup 1 minggu, artinya setelah sistem online itu dibuka dan sesuai persyaratan terpenuhi, maka 3 hari atau paling lambat 1 minggu perizinan itu sudah harus bisa diterbitkan. Nah, ini bisa rasional, bisa dirasionalisasi. Tetapi yang lain agak sulit untuk yang rasional akhirnya menjadi irasional, karena yang irasional sulit dirasionalisasi. Kemudian Indramayu Smart Government. Nah, ini pun kemudian sulit untuk dirasionalisasi. Dan ini sangat tidak rasional ketika melihat sistem birokrasi, mentalitas birokrat, dan seperangkat kemudian di bawahnya, apalagi bupatinya tidak pernah mau berpikir, hanya mau terima bersih laporan dari bawah yang ABS. Maka Indramayu Smart Governance hanya akan berumah di atas angin atau tidak napak di bumi, atau hanya slogan, hanya jargon, hanya retorika. 13. Wong reang wadul.
Nah, ini luar biasa. Ini sebenarnya tradisi para birokrat yang munafik sebenarnya, Pak. Tradisi para birokrat hipokrit. Nah, karena seolah-olah dengan wong reang wadul atau ada website atau ada kemudian jalur pengaduan kepada pihak penguasa, kemudian diharapkan bisa segera ditindaklanjuti atau adanya gerakan yang cepat. Ternyata ini pun hanya slogan, dan kemudian ini pun hanya retorika, ini pun kemudian hanya jargon. Karena reang wadul yang berkali-kali kemudian sudah ditayangkan di medsos, berkali-kali sudah dimuat di medsos, seperti ada salah satu anak di daerah Indramayu Timur yang kemudian menghadapi penyakit dan tidak mampu berobat sampai hari ini belum bisa dilaksanakan atau belum ada tindak lanjut. Belum lagi misalnya nasib malang para TKW atau TKI Indonesia Indramayu yang kemudian menderita sakit dan minta bantuan, yang videonya beredar bahwa dia ingin pulang tapi kemudian belum bisa, dan dia harus mengais iba kepada presiden untuk segera menindaklanjuti. Nah, ke-14, Indramayu Hijau. Sebenarnya ini bisa rasional, tetapi prakteknya nanti ini akan menjadi irasional. Karena Indramayu Hijau ini definisinya kabur. Yang dimaksudkan Indramayu Hijau ini apa sesungguhnya dalam pemerintahan Lukisai. Nah, ini pun kemudian menjadi terminologi yang kamuflase. Indramayu Hijau, kalau kita lihat bagaimana mungkin itu terjadi ketika pohon-pohon sepanjang jalan main babat tanpa memperhitungkan estetika, tanpa memperhitungkan bahwa bagaimana kebutuhan oksigen, dan penebangan pohon kadang-kadang tidak menghitung cuaca dalam waktu yang tepat seperti pada bulan-bulan apa, sehingga kemudian keselamatan, estetika, dan lain-lain bisa dijaga. Nah, Indramayu Hijau merupakan kelatahan dari platform nasional, sehingga kemudian ini akan menjadi berumah di atas angin dan akan menjadi tidak napak di bumi. Jadi 14 program percepatan pemerintahan Lukisai, maka banyak yang tidak bisa dirasionalisasi, banyak yang kemudian akan menjadi tidak napak di bumi. Lebih-lebih soal Indramayu mengaji, Indramayu beribadah, Indramayu berzakat. Secara implementasi mungkin bisa dilakukan soal mengaji. Ini terjadi pada rezim yang lalu, bahwa Indramayu mengaji 15 menit awalnya bisa dilaksanakan pada pertengahan atau hanya baru beberapa bulan. Ternyata ini kemudian sebenarnya tidak berjalan, karena tidak semua orang pimpinan mau mengaji, tetapi pimpinan tidak ikut mengaji, dan bahkan staf pun hanya sebagian ikut mengaji. Nah, jadi untuk Indramayu mengaji, Indramayu beribadah, ini merupakan jargon atau agama dijadikan topeng agama untuk menjadi kambing hitam, seolah-olah pemerintahannya bersih, padahal pemerintahannya indikasinya begitu kuat adalah nepotisme dan kolusi. Indramayu berzakat, ini juga bagaimana mungkin juga bisa dilaksanakan. ASN mungkin bisa, karena ASN langsung bisa dipotong. Tetapi problemnya bagaimana kemudian distribusi pajak pada masyarakat bawah. Bagaimana zakat itu bisa dikoordinir di setiap musola, di setiap masjid, sekolah, kemudian memungut zakat. Bagaimana kemudian mengukur keberhasilan zakat itu. Nah, lebih-lebih soal Indramayu belajar ketika kemudian masyarakat Indramayu makin tertinggal baik secara berpikir atau intelektualitas akademik masyarakat Indramayu, atau kondisi Indramayu makin tertinggal jauh dengan daerah-daerah lain. Apalagi jika dibandingkan kalau kita kemudian ada kerinduan terhadap komunitas Frankfurt di abad-abad yang lalu. Nah, inilah yang harus kemudian masyarakat tahu apa yang rasional, apa yang irasional, apa yang omong kosong, apa yang jargon, apa yang slogan, apa yang retorika, sehingga kemudian tidak terlampau berharap atau tidak terlampau kecewa
jika kemudian pemerintahan Lukisae sebenarnya tidak napak di bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.